Terima dulu. Oke, Mas Raffi gitu. Oke, kita mau bahas soal CV dulu gitu ya. Dari CV Iya, Mas iya. gitu. Yang pengen didiskusikan apa nih Mas? Terkait dengan CV. Eh, Sebenarnya CV itu lebih better satu halaman atau maksimal itu kira-kira berapa halaman ya? Itu Ya sih sebenarnya bagus yang gitu. pertama. Ya, oke. Satu-satu dulu ya Mas ya. CV itu Ya, bagusnya berapa halaman sih? Aku kasih tahu Mas. Sebenarnya ya, CV itu dalam tanda kutip tidak ada yang mewajibkan CV itu satu halaman. Oke. CV itu akan direkomendasikan tuh maksimal di 3 halaman. Aku pernah lihat seseorang CV-nya 27 halaman. Dosenku tuh dulu ada. Dan itu informasi 27. standarnya cuma di 2 halaman pertama. Halaman ketiga ke belakang itu publikasi internasional dan paten. Aku sampai bingung, Ya. punya paten gitu. Jadi kayak sebenarnya adalah satu, pada saat kita menulis CV, abaikan dulu berapa halamannya. Jadi cara nulisnya adalah pastikan setiap informasinya itu ada. Informasi pribadi, pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, training, skill, referensi kalau ada, gitu ya. Itu udah ada dulu semua. Setelah itu ditulis isinya, tulis dengan benar. Nah, kalau sudah ada silahkan taruh ke CV tersebut. Satu, dilarang mengejar halamannya, tapi isinya dulu. Pada saat isinya sudah ada, ya, baru ditaruh. Kira-kira kalau aku taruh begini saja, jadi berapa halaman? Patokannya adalah maksimal 3 halaman, normalnya 2 halaman. Akan lebih salah kalau Mas ngejar halaman tapi jadiin 1 halaman. Kenapa? 1 halaman itu rawan, rawannya takutnya Mas Raffi itu banyak pengalaman, tapi hanya karena aduh nggak muat nih gitu ya. Akhirnya cuma ya udah cuma dikit yang tertulis gitu. Mendingan kalau cuma sedikit yang tertulis, takutnya malah salah prioritas. Yang harusnya nggak usah ditulis, menurut Mas itu penting ditulis. Padahal bukan itu yang dicari, malah yang nggak ditulis. Itu sebenarnya yang penting. Akhirnya apa? Yang tadinya mungkin Mas Raffi itu lebih menonjol daripada yang lain, karena mengejar halaman, jadi dianggap sama kayak yang lain, jadi nggak nonjol gitu Mas. Itu. Jadi pastikan dulu perbagiannya ada benar, terus coba ditaruh dan patokan di kepala itu hanya 2 halaman, 2 halaman, 2 halaman gitu. Gitu. Boleh nggak jadinya jatuhnya 1 halaman? Boleh jatuhnya 1 halaman, tapi karena bukan di skenario jadi 1 halaman ya, bukan dikejar ya. Gitu. Jadi salah nggak sih di 1 halaman? Tidak. Biasanya, ini aku nggak tahu ya, beberapa tahun terakhir ini banyak CV fresh graduate itu yang mampu jadi 1 halaman doang. Padahal dulu-dulu tuh 2 halaman. Nah, CV 1 halaman itu biasanya cuma dipakai sama orang-orang yang jabatannya C, CEO, COO, CFO, CMO gitu-gitu. Nah sekarang fresh graduate bisa 1 halaman kan keren banget ya gitu. Aku sampai heran gitu. Nah sebagian fresh graduate yang nulis cuma 1 halaman kemungkinan cuma 2 Mas. Dia itu memang 3 lah berarti. Paling simpel 3. Dia itu memang tahu cara meletakkan dengan baik dan benar, gitu, informatif dan tepat sasaran kata kuncinya. Yang kedua, dia memang ngejar halaman tapi banyak yang tertinggal yang penting-penting gitu. Atau yang ketiga, selama masa hidupnya dalam tanda kutip sampai dengan periode dia lulus kuliah ibaratnya gitu ya. Memang pengalamannya dikit, udah nggak ada lagi yang bisa ditulis gitu. Mungkin Mas Raffi udah lihat di LinkedIn lah, banyak orang upload CV cuma 1 halaman, 1 halaman, udah 1 halaman masih banyak halaman yang kosong gitu. Ya aku positif thinking aja, mungkin dia nggak tahu, dia punya pengalaman belum ditulis. Tapi boleh dong aku curiga bahwa lah ini 1 halaman masih ada yang kosong, berarti dia nggak ngapa-ngapain gitu Mas. Jadi balik lagi ya, aku sengaja aku breakdown begini biar tahu intinya, nanti Mas silahkan baca referensinya gitu ya, bahwa CV itu jangan mengejar halaman. Yang kedua, 2 halaman masih wajar, 3 halaman kurang direkomendasikan gitu. 1 halaman juga kurang direkomendasikan. Takutnya tadi ada yang kelewat. Kecuali Mas sudah memastikan setiap kata kunci itu sudah dimasukkan di 1 halaman dan memang Mas jago cara tata letaknya. Gitu Mas Raffi. Oh, oke, oke. Saya juga mau nanya, di zaman sekarang kan ada istilahnya ATS ya, ATS. Nah, ATS itu kan yang dari saya baca itu
mempermudah HRD untuk screening sebuah CV. Nah, kan di ATS itu saya baca juga si ATS ini si AI-nya ini tidak membaca blok-blok, diagram atau gambar-gambar atau warna-warna. Mereka AI-nya tuh pure membaca keyword. Nah, yang saya mau tanyakan, gimana caranya kita membedakan mana yang di screening-nya lewat ATS, mana yang di screening-nya lewat orang. Nah, kita kira-kira bikin CV-nya itu satu saja versi ATS atau CV versi yang bisa dibaca orang atau menarik lah istilahnya itu. Oke, pertanyaanmu ini cuma satu pertanyaan, tapi ada skalanya Mas, dari mudah sampai susah dijawab gitu ya. Gitu. Jadi tadi benar ya bahwa CV itu, aku jawab satu-satu. Kita tidak bisa menebak 100% perusahaan ini itu 100% pakai, aku ngomong 100% ya. Kita tidak bisa menebak 100% bahwa perusahaan ini 100% akan selalu menggunakan ATS-nya, sistem ATS-nya atau tidak gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mempersempit kemungkinan salah kirim tipe CV gitu. Kita bisa lewat apa? Lewat riset gitu. Perusahaan multinasional, peminatnya banyak, udah gede, terus kadang kita ngelamarnya langsung ke websitenya. Perusahaan-perusahaan yang unicorn, dekakorn itu gitu. Perusahaan yang di setiap websitenya itu selalu menampilkan lowongan kerja dan peminat banyak gitu ya. Perusahaan yang dalam tanda kutip mungkin sejauh ini sudah masuki pakai CV desain tapi nggak tembus-tembus, itu adalah kecurigaan-kecurigaan awal yang boleh muncul. Saat sudah memunculkan kecurigaan tersebut, lakukanlah riset. Risetnya tersebut ya bisa melakukan banyak hal. Pertama, tanya langsung sama orang yang kerja di sana. Gitu. Aku nggak ada kenalan Mas, ada LinkedIn, nggak ada alasan nggak ada kenalan. Kamu boleh tanya. Nanya ada loker, enggak boleh nanya, Bu mohon informasi, Pak mohon informasi, apabila saya berminat untuk bergabung di perusahaan Bapak atau Ibu, kalau nanti ada informasi lowongan kerja, saya direkomendasikan mengirimkan CV-nya itu pakai sistem ATS atau desain. Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Nanya kan gratis ya Mas, nggak dosa juga kan, gitu. Tanya, atau tanya ke teman yang udah masuk ke kerjaan, kamu kemarin keterima, ngelamarnya gimana? Tanya, makin banyak yang ditanya kan, makin mempersempit kemungkinan salah Mas. Tapi tidak ada perusahaan yang akan selalu pakai ATS lah. Kalau cuma 1-2 orang gitu pakai ATS buat apa? Apalagi maaf nih, posisinya strategis banget. Memperlakukan posisi yang strategis itu nggak bakal pakai ATS. Misal ngerekrut direktur gimana coba? Gitu. Mau pakai ATS gitu? Enggak lah gitu. Fit and proper test-nya itu yang banyak gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi tadi ya, kita tidak bisa memastikan 100%. Jadi aku di perusahaan, kita tuh nggak bisa pastiin. Walaupun aku punya handphone, kan Mas bisa memastikan aku punya handphone atau enggak, betul. Tapi kan Mas nggak bisa memastikan aku selalu pakai handphoneku apa enggak. Kadang aku taruh, gitu. Logikanya gitu ya Mas ya, paham ya? Gitu. Jadi akhirnya gimana? Setelah strategi itu, nanti kita kembali ke kreativitas masing-masing dalam pencarian kerja. Ada anak yang, Mas, aku yakin pakai desain saja, silahkan. Karena orang yang berpegang teguh pada desain saja juga ada banyak yang sudah keterima kerja, ya kan? Yang kedua, Mas, aku mau pakai ATS aja, silahkan. Mas, aku siapin dua-duanya, silahkan. Itu udah ke seninya masing-masing. Kalau aku dikasih preferensi, lebih baik kita punya berapa CV ya, terserah masing-masing. Aku pribadi bukan tipe ATS, aku tipe desain dan aku cuma punya tipe desain. Tapi Mas tanya orang lain pasti beda. Punya ATS berapa ini? Ya nggak masalah. CV desainku aku masukin ke ATS, skornya cuma 30%. Gitu. Ya nggak masalah gitu. Karena tadi ya ibaratnya kan kayak ibarat masing-masing kan ada plus minus ya. Oh, ini bakal bagus kalau dilihat pakai sistem AI, yang ini akan bagus kalau dilihat pakai mata. Itu lebih ke strategi. Strategi itu akan berjalan baik setelah kita melakukan observasi kali ya, gitu. Kita jadi intelligence gitu ya, gitu. Itu aja. Terus selanjutnya Mas, yang jadi
dasar aku pengen ngomong di awal adalah tolong pastikan pahami dulu apa yang disebut ATS sama desain, khususnya yang ATS, Mas. Banyak orang itu belum paham isinya ATS. Mas, bener nggak tadi pertanyaannya? Mas, bener nggak AI itu cuma membaca huruf-huruf, simbol-simbol? Enggak, itu betul. Tapi huruf pun akan tidak terbaca saat Mas nulisnya itu bukan di samping enter, tapi ada insert text box misalkan gitu. Atau huruf-hurufnya, fontnya itu yang aneh-aneh, yang nggak jelas gitu. Di database mungkin nggak ada, mau di itu kan sebenarnya kan matching nggak match, iterasi lagi muter terus kayak gitu. Jadi ya nggak bakal kebisa, Mas, gitu. Ya kan? Jadi dasar-dasar gini, dasar ATS-nya dulu aja jangan sampai salah gitu kan. ATS itu gimana sih? Direkomendasikan menggunakan font yang normal-normal saja, warnanya pakai warna gelap, nggak ada desain simbol macam-macam, penulisannya nggak pakai box, kalau bisa pakai bahasa Inggris gitu-gitu kan ya. Dasar-dasarnya aja dulu, nggak ada simbol dan lain-lain gitu. Dasar-dasarnya dulu saja gitu. Nah, begitu sudah dasar, di satu sisi mempelajari definisi dasarnya, setelah itu baru mempelajari terkait dengan strateginya. ATS ku harus lari kemana gitu. Itu googling aja bisa, Mas, gitu. Jadi kayak perusahaan yang udah pakai ATS itu siapa aja gitu. Nah, kenapa kok definisi Mas harus tahu gelap terang? Ya kok hitam putih ya. Misalnya kayak ATS sama desain. Jangan abu-abu. Banyak teman-teman itu yang bikin, coba kirimin CV ATS-mu, ternyata udah ATS tapi masih ada profil picture-nya gitu. Ya buat apa? Atau yang lain deh, udah ATS, ya kan? Tapi dia ngejar halaman, satu halaman. Terus ada informasi penting yaitu pengalaman magang nggak dia masukin. Jadi seolah-olah dia cuma anak kuliah yang berorganisasi, padahal dia punya pengalaman magang gitu. Nah, sekarang dibayangin aja deh, pengalaman magang kan pengalaman kerja, mau lewat desain atau non desain, kalau pengalaman magang nggak ada, itu kan mengurangi nilai banget ya, Mas ya, gitu kan. Nah, itu aja, itu harus dari situ, Mas, gitu. Jawabanku sengaja kemana-mana ya, Mas, karena tadi pertanyaan skala dari paling gampang ke paling susah, jadi harus jawabnya muternya gitu. Paling gitu, Mas. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin kelewatan ya barusan ya. Itu sudut pandangku, Mas, belum tentu benar 100%, karena aku belum menemukan cara gitu ya, gitu. Sama kayak inilah, kalau mau update tuh kayak belum ada kayak daftar perusahaan menggunakan ATS gitu ya. Aku belum ini. Cuman kalau Mas bisa browsing itu dan ada hasilnya, minimal perusahaan itu pasti ada. Tapi kan pasti di luar list itu kan pasti juga ada dong. Kan perusahaan berlomba-lomba, kalau perusahaan makin gede logikanya kan ada efisiensi dan efektivitas kerja ya buat kurangin cost gitu kan. Pasti kalau dia punya duit ya pasti aku beli sistem itulah gitu. Cuman bisa dilihat lagi, Mas itu nyari kerjanya di mana? Di kantor pusat, ini rekrutmen pusat apa rekrutmen wilayah? Yang nyeleksi itu dari HR pusat, HR wilayah. Dia macam-macam sih, Mas. Kayak begitu ya, gitu. Tapi jawabanku tadi masing-masing ada plus minusnya. Yang penting Mas bener-bener bisa misahin antara ini. Oke? Apalagi, Mas? Saya mau nanya lagi. Kalau belum jelas tanya lagi, karena aku kali aja aku nggak tahu, ini aku buat catatan. Kalau aku nggak tahu, aku tulis dulu. Kalau aku nggak tahu, aku bilang nggak tahu gitu ya. Ntar aku menyesatkan. Di requirement-nya tuh bahasa Indonesia. Nah, kita kirimnya tuh CV-nya bahasa Inggris. Kira-kira itu berpengaruh buruk atau berpengaruh baik? CV akan terlihat lebih menarik menggunakan bahasa asing. Oke? Walaupun di requirement di persyaratannya bahasa Indonesia. Kalau persyaratannya dengan bahasa Indonesia, Mas ngirimnya pakai bahasa Indonesia, itu bagus, kan sesuai gitu. Ya, tapi kalau kita kirim CV-nya bahasa Inggris itu nggak masalah. Kalau buat aku lebih menarik. Kalau untuk beberapa perusahaan yang aku pernah kerja dan kerja sekarang, aku menulis lowongan bahasa Indonesia terus dia bisa pakai bahasa Inggris, itu kan value lebih. Contoh nih, posisi ini gajinya sama, bedanya akan diisi sama orang yang bisa bahasa Inggris sama nggak bisa bahasa Inggris. Kemampuan lainnya sama, kira-kira lebih suka mana? Kan seolah-olah kan kayak orang ini sama kualitasnya aku taruh, tapi aku harus ngeluarin biaya lebih buat ngelesin dia bahasa Inggris. Ya, ya.
Tapi ini bisa beda ya Mas, beda perusahaan, beda ini. Tapi itu tadi, bahasa asing itu memang lebih menarik. Memang semua hal itu akan lebih bagus pada saat kita nurut aja sama yang ada di kualifikasi di job requirement suatu lowongan kerja itu. Itu. Jadi kalau dia pakai bahasa ini silahkan. Ingat ya Mas, paling atas itu nurut. Nurut itu maksudnya kan kadang tuh ada tuh yang ngasih tahu bahwa CV ditulis dalam bahasa Inggris, ya udah nurut gitu kan. Tapi kalau nggak disuruh itu kan nggak masalah Mas. Gitu. Nggak bakal langsung kayak wah ini kurang gini kurang gitu. Oke. Saya juga mau nanya nih. Ini beda referensi ya Mas. Mas boleh. Nanti boleh kok aku di debat saya kemarin habis ikut sharing sama Pak ini dia bilang gini, boleh karena kali aja aku ada yang nggak tahu. Apa tuh kira-kira ini pertanyaannya masuk apa enggak ya? Kira-kira faktor good looking itu mempengaruhi CV nggak sih? Soalnya saya pernah lihat, saya pernah baca, jadi faktor good looking itu sangat berpengaruh besar dalam penerimaan sebuah CV. Bahkan terakhir saya lihat di LinkedIn ada seorang fresh graduate, dia isinya ya sedikit, nggak terlalu banyak, cuman menurut saya dia tuh good looking. Nah, di komentarnya itu sampai ratusan. Sedangkan orang-orang yang isinya bagus, isinya banyak, dan dia nggak good looking, komentarnya cuma sedikit banget. Itu juga isinya up and up doang. Pertanyaanmu bagus, Mas. Pertanyaannya sangat, aku gila sih. Oke, pertanyaannya sangat bagus dan semoga nanti kalau ini aku upload ya Bapak Ibu rekruter, teman-temanku di LinkedIn, teman-temanku di komunitas, tolong ya gitu. Saya akan memberikan jawaban kontroversial gitu. Gitu. Mungkin bisa iya, bisa enggak, tapi pasti iya gitu. Sekarang gini Mas. Untuk proses rekrutmen tolong dibedakan dengan proses action gitu. Action tuh kayak ngomen, nge-like gitu ya. Aku kasih tahu, orang yang banyak komennya dan banyak like-nya di LinkedIn nggak jaminan dia langsung dapat pekerjaan itu. Serius, mau Mas good looking kayak gimana pun gitu ya, itu nggak jaminan. Tapi faktor good looking itu mempengaruhi nggak? Bukan good looking-nya Mas, tapi tampilan profesionalnya. Oke? Kalau Mas nggak percaya, iseng aja di LinkedIn. Nanti aku bisa nyari lebih dari 10-20 akun orang-orang yang tidak menonjolkan itunya gitu ya. Itu kalau misalkan yang laki-laki ke handsome-nya, kalau cewek-cewek yang seksi-seksi, yang like, yang komen banyak gitu. Gitu. Walaupun serius, aku bisa temuin akun itu. Gitu. Dia cuma posting foto-foto kayak begitu atau video-video short video gitu yang like banyak gitu. Ya, gitu. Artinya apa? Kalau kita mau belajar dari sana, dalam tanda kutip, penampilan itu kan jadi first impression, benar nggak sih Mas? Halo Mas? Aku lanjut lagi ya Mas ya, udah stabil ya sinyalnya. Mana. Lanjut. Ya gitu. Jadi kayak gitu Mas. Ya. Kita harus mengambil ini. Penampilan itu apakah berpengaruh? Iya. Kenapa berpengaruhnya? Tadi aku bilang ya, yang dapat like sama komen itu belum tentu dapat kerjaan, oke? Tapi penampilan itu apakah berpengaruh? Iya. Karena itu kan ibaratnya kayak kalau penampilanmu itu nggak rapi dan lain-lain, itu kan citra perusahaan ya, gitu. Citra perusahaan gitu. Jadi kayak orang ini gitu ya, di luar jam kerja aja penampilannya seperti itu, apalagi nanti di jam kerja, itu kan citra juga, itu kan sesuatu yang menjual juga Mas gitu. Tapi apakah faktor good looking itu juga berpengaruh? Iya, tapi tidak berpengaruh besar gitu. Itu kayak ibaratnya first impression. Masalahnya gini Mas, first impression itu kata, mungkin Mas nanti bisa baca lah, first impression itu beberapa detik awal gitu ya, gitu. Ibaratnya gitu kan, gitu. Cuman sekarang apakah itu akan, kalau jabatannya itu jabatan yang membutuhkan hal yang lain gitu, bisa nggak? Bisa. Aku bisa ngebuktiin banyak orang yang tadi yang Mas bilang, akunnya lengkap, bla bla bla, yang komen cuma dikit, padahal postingannya wow gitu ya.
Tapi ini orang akunya gitu-gitu amat tapi good looking gitu. Yang komen sampai ratusan sampai gini. Itu memang benar. Tapi akan bertahan sampai kapan itu gitu. Nggak bakal bertahan lama Mas gitu. Karena apa ada akhirnya apa? Satu. Ingat Mas, first impression tuh ibaratnya Mas ngegas pertamanya gitu loh Mas. Gitu. Tapi banyak hal faktor-faktor lain yang bisa mengalahkan first impression Mas. Paham ya Mas ya? Gitu. Jadi cek sinyal. Halo Mas. Aman-aman. Oke, aku lanjut ya Mas ya. Gitu. Jadi gitu Mas. First impression itu lewat penampilan, nggak bisa dipungkiri. Karena aku belum kenal Mas, aku dipaksa menilai Mas berdasarkan ini loh Mas, satu frame kecil, satu frame profile picture, satu frame video gitu. Ya. Ya itu cuma impression pertama. Tapi akhirnya Mas harusnya gimana? Mas harus berusaha ya, punya value di mana bahwa itu jangan nilai aku cuma di sini, ayo di kehidupan nyataku gitu. Gitu. Buktinya dari mana? Mas pernah lihat, maaf nih, orang-orang yang tajir ya gitu, yang maaf penampilannya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi dia ya luar biasa gitu. Karena apa? Ya itu tadi gitu. Mungkin dari first impression atau dari penampilan dia nggak seberapa, tapi karyanya atau hal-hal yang lainnya itu lebih menjual gitu. Bahkan yang good looking merapat, Mas. Gitu. Ya enggak gitu. Jadi kita jangan terbawa framing itu. Jadi kalau dibilang penampilan itu berpengaruh enggak? Ya, penampilan itu berpengaruh pada itu tadi. Mas itu kelihatan profesional enggak gitu. Bahkan kalau Mas lagi interview gitu ya, hadir walk-in interview misalkan, penampilan itu kan bisa menunjukkan Mas itu attitude-nya nanti gimana lah gitu kan. Terus habis itu seberapa niat di posisi ini gitu. Dan cara menghargai suatu undangan dan lain-lain. Tapi kalau tadi ya konteksnya framing pertanyaan Mas adalah ada yang post good looking, komennya banyak, like-nya banyak, percaya deh gitu. Itu nggak jamin dia dapat kerja. Kalau dia dapat kerja, semua itu di awal oke lah itu untuk mempermudah, itu faktor mempermudah. Itu tuh nilainya tuh setara kayak IPK Mas gitu, atau nama kampus bagus gitu. Itu kayak kunci ceklek, tapi yang akhirnya bikin lanjut itu bukan itu Mas. Serius gitu. Itu udah saya dari cerita teman-teman, dari cerita inget ya, penampilan baik penampilan itu kan integritas ya Mas. Jadi yang diucap, yang dilihat harus sesuai dengan yang dipikirkan, harus sesuai dengan yang diucapkan, harus sesuai dengan tindakan gitu. Kesan pertamanya kita dipaksa untuk melihat dari tampilannya. Nah, itu faktor pendukung saja. Gitu. Gitu. Bukan dari sisi cantik gantengnya ya Mas, tapi penampilannya secara profesional gitu. Kalau Mas baru melihat cantik gantengnya, mungkin Mas harus ngajak kenalan orangnya kalau dia cewek. Ajak ngobrol. Kira-kira apa yang keluar dari dia selama 10 menit pertama. Mungkin beberapa detik itu terlalu simpel. Iseng Mas. Diajak ngobrol ini itu gitu. Gitu. Itu nanti akan muncul sendiri Mas gitu. Gitu. Jadi kalau aku balik lagi ya, aku nggak ngomong penampilan itu nggak penting, itu penting. Makanya itulah gunanya LinkedIn gitu. Tapi kalau memang itu given gitu ya penampilan aku terlahir ganteng kok, aku terlahir cantik gitu ya nggak bisa disalahin. Ikut Mas, ada yang namanya bakat tapi ada yang namanya dibakati gitu. Dibakati istilahnya gitu. Bedanya apa Mas? Nah bakat itu ya udah dibawa dari sononya, memang udah dihadiahi, udah nempel di kamu Mas. Dibakati itu adalah dilatih biar bisa. Paling simpel gini Mas logikanya, ikan bisa renang itu takdir, manusia bisa renang itu nasib. Dah, padahal sama-sama renang loh. Gitu. Itu logika simpelnya. Gitu. Ya. Orang ganteng dari lahir itu takdir. Orang tiba-tiba jadi ganteng karena habis putus sama mantannya gitu ya, itu yang lagi rame di TikTok gitu ya. Atau orang gara-gara oplas operasi macam-macam perawatan jadi ganteng, itu namanya nasib gitu karena dia bisa merubah gitu. Intinya gitulah Mas. Tadi ya halnya sama berenang gitu. Tapi berenang untuk ikan sama berenang untuk kita beda gitu. Gitu. Burung bisa terbang ya takdir, orang bisa terbang pesawat helikopter ya itu nasib. Upaya
Itulah bedanya bakat sama dibakat itu logika simpelnya. Oke Mas. Oke. Apalagi nih Mas? Oh aku seru nih ngomong ini tuh aku seru. Aku kalau ada seminar bahas penampilan ini seru nih gitu. Ntar aku bakal ikut seminar terus kayak begini. Ini pro kontra sih gitu. Karena kadang presentasinya tuh jawabnya gimana, faktanya gimana gitu. Aku setuju. Nggak apa-apa. Ini jadi konten kontroversial gitu. Gitu. Coba aja itu. Ya, ya, ya. Ayo Mas. Apalagi Mas, gitu. Seru nih. Eh, Baru pertama kali ada yang nanyain soal ini. Serius. Baru pertama kali. Maka tadi aku bilang ya, aku paling suka pertanyaan spontan. Ini kita diskusi aja, bukan bener salah gitu ya. Aku lebih cuma membenerin antara good looking dan berpenampilan secara profesional itu sebagai citra perusahaan gitu ya. Gitu. Seru. Tapi pertanyaan ini baru muncul pertama. Seru banget. Apalagi Mas? Kan biasanya ada beberapa yang di persyaratan pekerjaan itu mencantumkan dari reputable university. Nah, kenapa sih ada kenapa sih mencantumkan reputable university sedangkan ya mahasiswa antar universitas ya sama aja gitu. Apa sih yang Bagus. menyebabkan Mas, aku seperti izin balas WA bentar ya Mas ya. Kan kita kan ya, ini bukan murni ini. Daripada ini ya sama tunggu bentar aja. Kita nggak ada di cut gitu, nggak ada Mas. Aku nggak lagi bikin konten gitu. Jadi kalau aku bilang Mas tunggu bentar ya, itu nanti aku upload ya isinya kayak begini gitu. Doa amat deh gitu. Aku nggak punya tim edit beginian lah gitu. Orang namanya juga sharing gitu kan. Jadi kayak gini Mas ceritanya. Kenapa sih kok ada tulisan reputable university gitu? Bukannya semua universitas sama aja, kurikulumnya ya. sama, menteri pendidikannya juga sama gitu dan semuanya standarisasinya sama. Bahkan universitas yang maaf banget ya, mungkin namanya kurang terkenal atau mungkin ada di luar Pulau Jawa gitu ya. Itu juga lulusan-lulusan kampus-kampus di sini gitu. Jadi sebenarnya gini sih Mas. Entah dipercaya atau enggak gitu ya gitu di dunia nyata rekrutmen gitu ya mungkin sekarang itu antara tidak dan aku nggak bisa 100% sih Mas bilang enggak gitu karena beberapa orang pernah ada yang curhat sama aku tuh di proses rekrutmen tuh kayak begitu jadi ada secara ini aturan tidak tertulis ya cuma lisan gitu ya bukannya aku bocorin tapi aku pernah tahu bahwa kayak cara ini ya orangnya begini cuma dari kampus ini yang enggak singkirin gitu kayak dokumennya di skip gitu itu masih ada gitu dan aku nggak bisa sebut itu di mana gitu dan itu masih ada nggak cuma di satu tempat gitu alasannya kenapa sih kok memunculkan kalimat ini gitu sebenarnya gini Mas kita sebagai seorang pelamar gitu ya dilarang down gara-gara kalimat itu ya jadi Mas itu nggak usah mikirin porsi yang dipikirin sama orang lain yang penting yakin ibaratnya gitu kenapa sih tapi kok ditulis seperti itu gitu ya jelas pertama itu adalah mungkin mereka punya standar kualitas ya yang ibaratnya tuh kalau dulu kita udah persilahkan gitu ya untuk kampus mana aja masuk gitu tapi ekspektasinya itu nggak kecapai paham nggak Mas gitu jurusannya sama iseng dari semua beberapa universitas gitu ya tapi setelah dipakai dia nggak bisa ngimbangin gitu sama-sama S1 matematika misalkan yang satu universitas ini satu ini kan beda gitu sehingga loker-loker yang dulu aku sebut yang dulu ya gitu itu kadang tuh dengan dia menyantumkan berasal dari reputable university akhirnya ya memang dijalankan seperti itu gitu cuman sekarang aku ngomong sekarang ya gitu kalau dulu tuh waktu itu tuh karena aku masih jadi magang masih kuliah lah gitu itu tuh sempat aku kebahas juga tuh gitu aku di telinga mahasiswa gitu sampai kedengeran gitu ya gitu dan kadang tuh ngerasa kayak wah aku beruntung ya dari kampus ini gitu cuman kalau sekarang Mas gitu kalau masih ada perusahaan yang mempertimbangkan itu gitu ya itu dalam tanda kutip ya prerogatifnya mereka tapi kalau ditanya kenapa kok masih munculin itu gitu ya Mas ya karena takutnya gini ada lulusan ya gitu yang simpelnya gini deh Mas suka lihat kampus palsu nggak Kampus palsu. yang nggak pernah kuliah terus tiba-tiba ada wisuda yang waktu itu ada kasus-kasus gitu loh Oh, Mas ada. pernah tahu ya gitu Ya. nah itu maksudku Mas gitu itu jadi kayak
sebenarnya itu mereka tuh pengen ngehindarin hal-hal yang sifatnya seperti itu Mas gitu. Jadi kayak tadi pertanyaan Mas aku setuju bahwa bukannya semua universitas itu sama, betul itu yang sudah di standarisasi sama ban ya, ban PT atau ya ban PT ya. Itu ada akreditasi A B C dan lain AB lah itulah dan lain-lain gitu, A B C dan lain-lain itu pokoknya huruf itulah itu. Cuman kan maksudnya gini, begitu Mas itu melihat requirement kan, aku pakai sudut pandang job seeker nih ya. Begitu Mas mengeluarkan ada kalimat itu gitu ya, from reputable university gitu. Ibaratnya tuh hal itu tuh udah kejawab dengan Mas ngelampirin CV sama maaf, ijazah sama transkripnya Mas gitu loh. Kan itu dirilis gitu ya. Kayak gitu. Karena memang itu untuk bikin dalam tanda kutip getar juga orang-orang yang sejak. Jadi gini Mas, orang yang daftar ke kampus yang maaf nggak sengaja kok masuk ke kampus begitu gitu ya, sama yang dia diniati sejak awal nggak ada kuliah gitu ya, mungkin ada kan gitu. Jadi biar kayak itu loh Mas, paham nggak ya? Jadi kayak yang sejak awal aku niatnya kayak aku ya betul punya gelar aja gitu. Itu aku yakin itu terjadi. Aku waktu itu beberapa kali baca di mana ya itu. Ya aku positive thinking aja sih Mas. Reputable university di requirement itu dalam tanda kutip maaf nih bukan faktor utama. Mas misalkan berasal dari aduh kampusku tuh kok kurang gini gitu ya. Pede aja karena yang akan dilihat kata kuncinya itu bukan reputable university-nya Mas. Gitu. Masing-masing keyword kan banyak ya, betul. Dan keyword itu punya bobot Mas. Gitu. Gitu kan. Kalau Mas itu punya, misal nih kita butuh ahli software ini itu gitu. Dia punya pengalaman 10 tahun gitu misalkan ya. Ada karya ini itu, kebetulan dulu waktu kuliah, maaf nih, kuliah di kampus yang nggak semua orang tahu gitu. Kira-kira dia bakal langsung ketolak gara-gara statusnya dia yang dulu itu enggak? Kan enggak Mas gitu. Ini aku ngajarin pakai logika ya Mas. Makanya aku ngomongnya itu dari sudut pandang job seeker awal sampai orang yang experience gitu. Jadi status kampus ini itu nggak berpengaruh. Kalau mau ngomongin hal yang setara ini gampang. Aku dari reputable university misal. Aku wisuda Januari 2021. Sampai dengan Januari 2022 aku belum dapat kerja. Tapi aku nggak berusaha nyari kerja atau training. Paham ya? Aku takut keluar karena COVID. Kira-kira kalau aku berasal dari kampus bagus, ya kerekrut nggak aku? Atau ditanyain nggak? Kamu ini nggak dari reputable university? Pasti bukan itu. Kamu wisuda kan Januari ya, sampai sekarang kok belum kerja, ngapain aja? Kok nggak ketulis di sini? Gitu. Ini tuh kalimat setaranya, Mas. Aku ngajarin logika dulu ya, gitu. Jadi pada akhirnya apa? Aku bisa bilang gitu loh. Orang itu ada namanya privilege, sesuatu yang memang udah ya karena nggak bisa gimana ya namanya udah ditakdir gitu kan. Aku udah kuliah aku lulusan kampus bagus tuh bisa dianggap itu privilege juga ya gitu. Tapi kan kalau misalkan jarak antara aku lulus sampai dengan aku ada panggilan, ini kita biarkan sebagai ruang kosong, nggak usah ada ruang kosong dulu deh. Aku dari kampus bagus, ini bulan Desember ya katakanlah. Aku wisuda Desember, baru Januari. Ada tetangga nanya, itu oh ya aku lulusan kampus ini, keren ya, gitu. Itu udah kerja belum nih barusan wisuda gitu. Tapi nanti sampai akhir tahun belum kerja coba, gitu. Ini aku nggak ngomong rekruter ya, ngomong tetangga aja gitu. Nah sekarang bisa dibayangin kampus bagus ya, jarak antara dia lulus sampai dengan dia mengalami suatu interview yang harus menunjukkan dia reputable atau enggak, dia biarkan kosong. Kira-kira privilege ini masih nempel enggak? Enggak. Sehingga apa? Tadi aku percaya bahwa antara pendidikan sama enggak itu, satu, pendidikan itu bukan hal faktor yang penting. Dia kebetulan dari kampus yang bagus, itu memang sesuatu keunggulan, tapi sama kayak tadi, cantik ganteng itu loh Mas. Gitu. Mas punya apa ya? Punya handphone, nggak tahu cara makainya gitu Kak. Taunya ini buat nancepin paku ke dinding gitu. Ya buat apa? Dia nggak bisa memanfaatkan, ingat ya, orang yang tidak bisa memanfaatkan privilege-nya kemungkinan dua, menua dengan sia-sia atau dimanfaatkan
gitu. Mas berasa punya ilmu, nggak bisa menggunakan waktunya, maka nanti ilmunya Mas tuh akan meluntur decay gitu ya, apa decay sih, meluruh gitu, hilang seiring dengan waktu, atau ilmunya Mas tuh dimanfaatin sama orang gitu. Yang tadinya Mas masih semangat gini, akhirnya aduh daripada nggak kerja deh gitu. Nah gitu. Atau tadi ya good looking tadi, Mas kalau bisa mengemas good looking itu sebagai suatu nilai tawar, nilai jualnya Mas gitu, itu akan sebagai pembuka pintu yang mudah, tinggal didukung dengan aku nggak cuma good looking doang kok gitu ya, emang takdir saya aku terlahir ganteng misalkan gitu ya, tapi aku juga bisa gini gitu. Tapi kalau nggak dimanfaatin ya, gantengnya cuma aku manfaatin, cantiknya cuma aku manfaatin doang gitu Mas. Itu ya logikanya ya gitu. Ingat, kata kunci ada banyak ya, nggak cocok di satu hal, jangan langsung dibilang bahwa kata kunci yang lain itu langsung nonaktif, karena kata kunci satu dengan yang lain ini tuh nggak, kalau ini off ini langsung off gitu, nggak gitu. Gitu ya, aku sengaja muter-muter kemana aja nih gitu ya, aku harus bandingin antara tadi kampus bagus sama kampus nggak bagus ya gitu. Jadi nggak masalah Mas, ada reputable university, hajar gitu. Kalau Ya, nanti akhirnya nggak keterima, ditolak, di ghosting, itu bukan porsinya Mas. Yang harus Mas lakukan adalah cari lokernya, lamar, skip, lupakan, next gitu. Itu aja gitu. Apalagi Mas, seru banget nih. soal LinkedIn. Oke. Gimana sih algoritma LinkedIn itu, gimana sih ya biar kita, biasanya yang fresh graduate itu kalau misalnya minta koneksi ke orang itu jarang diterima atau bahkan nggak diterima. Nah, kalau misalnya kita buat posting yang nge-like aja nggak ada. Nah, algoritma LinkedIn itu gimana sih biar LinkedIn kita tuh dilihatin orang, di-like orang, atau terkoneksi sama orang lain. Oke. Aku jawab ya Mas ya. Itu. Ya, oke. Aku Mas. jawab dari depan ke belakang terus ke depan. Nanti lihat postinganku, aku lagi bikin konten per sectionnya LinkedIn. Itu adalah aku bahas detail terkait dengan kamu kalau baru join, bagian ini tuh diisi ini, bagian ini di sini. Nanti ditonton di YouTube-ku. Oke? Itu yang pertama, aku lagi siapin itu. Tapi aku jawab dulu ke pertanyaanmu. Ini jawabanku ini belum menjawab gitu ya. Jadi kayak gini Mas. LinkedIn itu yang tadi Mas omongin itu aku alamin gitu. Bedanya aku udah ada di LinkedIn sejak LinkedIn itu dulu orang Indonesia cuma dikit, belum ada tuh frame ijo-ijo, frame hiring gitu-gitu belum ada gitu. Orang Indonesia baru dikit, isinya cuma bule-bule doang gitu, teman-temanku di orang-orang expat semua gitu. Jadi gimana sih biar itu bagus gitu? Satu, pastikan semua menu yang ada itu diisi dengan benar. Jangan sok ide bikin akun seadanya, upload CV, itu cara paling konyol gitu ya. Di CV kan ada info pengalaman kerja, di situ kan ada kolom-kolom bisa diisi, kok paslah ke sana. Makin profilnya lengkap nanti statusnya jadi all star ya, all star. Begitu profilnya all star, berarti kan kelengkapnya udah bagus. Fokus dulu untuk membangun koneksi. Gimana caranya? Aku anak kuliah, temanku seangkatan, woi, semua bikin LinkedIn, ayo saling koneksi, gitu. Terus ada komunitas mana? Connect terus, gitu. Selain membangun koneksi dari orang yang kita kenal, nanti kita bangun koneksi dengan orang-orang yang nggak kita kenal, kenalan caranya, gitu. Sama siapa? Orang yang mungkin nanti Mas pernah nggak add friend terus ada rekomendasi orang yang tinggal di misal Jakarta ya, di area Jakarta Raya, rekomendasi orang yang pernah sekolah di sini, rekomendasi orang pernah kerja di sini, rekomendasi pertemanan ini akan muncul pada saat profil Mas itu udah keisi. Jadi intinya pertama adalah isi semua bagiannya selengkap mungkin. Setelah itu bangun koneksi, jangan malas-malas untuk join ke suatu komunitas, join ke suatu grup, add friend gitu ya. Add friend-nya ditarget, Mas jadi job seeker, cari orang yang kerjaannya itu adalah nge-share loker gitu. Ditarget boleh nggak? Boleh. Sehari aku add 10-20 orang dengan lingkaran hiring. Bodoh amat beliau itu dari perusahaan apa, aku add dulu saja. Gitu. Coba bayangin, sebulan Mas punya teman rekruter 20. Gitu, ya kan? Setahun udah berapa misalkan kayak gitu? 240 gitu ibaratnya. 240 kalau masing-masing nge-share locker.
Padahal kalau ada HR biasanya temenan sama HR. HR ini posting loker, dia enggak. HR ini belum jadi teman Mas. Ini udah jadi teman Mas. Ini nge-like ini. Mas ngelihat otomatis. Nanti akhirnya akun LinkedIn-nya Mas minimal jadi akunku. Akun LinkedIn-ku tuh berasa kayak job street. Aku buka LinkedIn itu isinya cuma loker terus gitu. Itulah info loker yang aku share ke grup nantinya. Yang biasa mungkin Mas udah lihat gitu. Dan itu dibangun dari apa? Setiap informasinya bener dulu, setelah itu semua aktivitas yang bisa dilakukan. Mas, aku bingung cara mulai obrolan gimana. LinkedIn udah ngajarin. Tiap pagi ngerekomendasiin ada yang ultah enggak. Itu seolah-olah, woi, kamu bingung mau ngomong apa? Tuh, ada yang ultah, silahkan ucapin gitu. Ya enggak? Atau aku bingung mau ngomong apa tuh, ada work anniversary gitu. Gitu. Dia kerja di perusahaan ini di bulan ini kebetulan lagi 10 tahunnya. Congrats gitu. Atau ada orang habis keterima kerja. Ayo ucapin congrats gitu. Itu seolah-olah tuh apa? LinkedIn ngajarin, jangan cuma akunya lengkap doang. Kamu bingung ya mau ngomong apa? Ayo lakukan aktivitas ini gitu, Mas. Nah, yang selanjutnya adalah konsistensi. Gitu. Konsistensinya ya gimana? Ya ingat, ada menu apa di situ? Apply job, ada menu apa? Add friend, ada menu apa lagi? Join komunitas. Bahkan nanti akan ada komen-komen postingan-postingan orang hebat gitu ya. Nimbrung aja dulu gitu. Makin banyak aktivitasnya nanti akan naik sendiri, Mas, gitu. Nggak mungkin nggak. Karena yang aku ceritain ini yang aku alamin dan yang aku lakuin sampai sekarang. LinkedIn itu nggak bisa, Mas lagi butuh kerja sibuk, dapat kerja ditinggal. Nanti suatu saat misalkan pengen pindah kerja gitu, baru buka lagi, nggak bisa. LinkedIn nggak kayak gitu. Mas lagi butuh kerja atau enggak harus diurus. Gitu. Algoritmanya gimana? Simple gitu. Link itu cuma pertemanan, ada tingkatan pertemanan. Nanti tonton di YouTube-ku, nanti cari namaku Mas di YouTube. Videonya udah aku upload. Jadi tingkatan pertemanan dan koneksi di LinkedIn. Ada first connection. First connection adalah orang yang kita add ataupun yang add balik langsung kita confirm. Ada second connection. Second connection itu yang kita kenal lewat orang pertama. Ada third connection gitu. Nanti ada fellow friends. Fellow friends itu adalah orang yang kita kenal lewat komunitas. Nanti ada follower, orang yang nge-follow kita. Gitu. Macam-macam tingkatannya gitu. Nah, itu nanti dipelajarin aja. Intinya itu aja, Mas. Jangan pernah menggunakan sesuatu lewat ikut-ikutan saja gitu ya, tanpa mengetahui itunya. Itu tutorialnya tuh ada, Mas. Dari mana? Dari LinkedIn-nya. Gitu. Di menu help-nya lah ibaratnya gitu ya. Gitu. Nah, kalau mau simpelnya ya nanti nonton YouTube-ku. Aku baru bahas sampai activity itu masih dasar gitu. Aku harapanku tuh aku pengen lengkapin dulu, aku bikin konten YouTube-nya terus aku share ke teman-teman semua. Gitu. Tapi kalau Mas mau nyicil belajar dulu boleh nggak? Boleh. Gitu. Tonton aja YouTube-ku gitu. Intinya kayak gitu, Mas. Optimasinya tuh adalah kelengkapan informasi dan konsistensi aktivitas. Aktivitas apa? Semua aktivitas yang ada di LinkedIn. Ya add friend, ya follow, ya apply job gitu ya, ya connect, ya posting. Cuma selang-selang itu naik sendiri nanti. Gitu. Kerennya LinkedIn itu Mas. Kalau di Instagram Mas bisa jual ini ya, beli follower gitu ya. Beli like gitu. Coba Mas cari follower di LinkedIn. Oh, setengah mati. Makanya kalau Mas iseng mau nyari gitu ya. Itu waktu itu siapa yang ngasih tunjuk ke aku ya gitu. Nambah koneksi di LinkedIn itu harganya mahal banget gitu. Aku sampai kaget gitu ya, ada yang jual ternyata LinkedIn ya gitu. Tapi kan gunanya buat apa? Ya kan? Banyak yang follow. Terus banyak yang ini. Tapi ini platform profesional. Buat apa? Gitu. Nggak ada gunanya, Mas. Ini tuh saya buat profesional. Mas iseng cari artis. Cari artis yang punya LinkedIn banyak. Lihat akunya. Iseng. Aku nggak perlu sebut ya. Aku koneksi sama beberapa artis. Mas cari artis, public figure, atau sekarang yang lagi nongol-nongol di YouTube tuh, cari LinkedIn-nya. Ada nggak? Ada. Sebagian ada. Lihat akun LinkedIn-nya kayak gimana. Karena yang mereka lakukan di YouTube, yang mereka lakukan di Instagram, di Facebook, nggak bisa dilakukan di LinkedIn. Unik banget LinkedIn, serius. Gitu. Aku nggak mau bahas detailnya, ini panjang banget Mas. Gitu ya. Tapi yang tadi ya, kuncinya adalah kelengkapan informasi, dua, optimasi semua aktivitasnya. Bodoh amat, nggak ada yang komen, nggak ada yang like. Terus saja gitu. Gitu.
nggak masalah. Tapi terusnya juga jangan cuma aku berfokus untuk posting saja, enggak, semuanya Mas. Connect. Ya kalau Mas komen ya kadang posting gitu kan. Ya ada komen, ada posting, ada ini semua. Itu cuma diputar-putar itu terus gitu. Oke? Gitu. Ya, setahu saya kan kalau kita mau ngirim pesan ke LinkedIn itu kita harus add friend dulu ya. Add friend Kecuali dulu Mas baru akunnya premium. bisa kirim pesan. Kecuali Mas akunnya premium. Kalau akunnya premium langsung bisa kirim email dengan mudah gitu. Kalau akun premium bisa kirim langsung pesan gitu ya Mas ya. Nggak usah Nggak add usah friend. berteman, bisa ngirim Tapi kan email. untuk akun premium harus bayar ya. Ya, harus Setahu saya bayar. harus bayar. Lah iya makanya aku tipe gratisan Mas gitu. Kalau nggak lagi butuh banget aku nggak bikin jadi premium gitu. Makanya itu kan gitu. Harus add friend dulu gitu. Banyak kan sih kalau yang gampang ke add friend itu ya sesama fresh graduate. Kalau yang udah profesional jarang Profesional terima susah. kalau Gini ya Mas, antara jarang karena memang bukannya nggak mau ya Mas, bukannya gengsi. Cuman karena di kolom add friend dia tuh banyak banget yang belum dikonfirm gitu. Jadi kayak nggak bisa. Atau yang kedua memang nggak bisa Mas. Jadi batas add friend itu 30.000. Jadi kalau follower dua di atas koneksi dia kayak 30.001 gitu nggak bisa connect, bisanya follow gitu. Jadi udah nggak bisa terima add friend. Iseng aja tapi cari kalau akunnya siapa, cuma bisa follow. Follow itu cuma satu arah. iya kalau follow satu arah. Iya, Jadi harus premium biar bisa ngirim pesan ke yang profesional. betul. Atau tadi kalau ngirim pesan mungkin dia bikin postingan ya Mas bisa tulis di kolom komen. Banyak cara sih Mas kalau nggak mau yang bayar gitu. Dia bikin postingan apa tulis di komen. Atau kalau enggak kan Mas bisa ngintip ininya, ngintip profilnya dia. Kali aja dia nyantumin alamat email kan, kirimin email gitu. Mas mau nanyain apa kirim email. Tapi kalau memang terpaksa harus nge-add dia ya begitu caranya Mas. Lagi ya. Harus ada bayarnya. Kayaknya masih banyak nih luar biasa. Biasanya kan kalau ngirim-ngirim lamaran itu bisa lewat email, lewat Google Form, atau lewat website perusahaannya langsung. Nah, biasanya kalau lewat Google Form sama perusahaannya langsung, biasanya ada pertanyaan, apakah Anda melamar di perusahaan lain? Nah, itu maksud dan tujuan pertanyaan itu apa ya? Nah itu kan sebenarnya lihat ini loh Mas. Pertama itu beda-beda sih Mas ngelihatnya Mas gitu. Ada yang ibaratnya tuh ngelihatnya sudut pandangnya tuh adalah wah ini orang itu, tapi kebanyakan gini, ini aku bisa tolong dikoreksi ya gitu. Yang aku percaya dan yang aku tahu gitu ya, biasanya tuh ini anak tuh sebenarnya tuh punya inisiatif enggak sih gitu, resourceful apa gitu. Jadi ada tergantung penempatannya sih Mas. Ada yang kayak wah ini nggak lagi ngelamar di tempat lain, berarti kan memang lagi berfokus nih cuma serius di sini gitu kan. Itu ada yang melihat lewat sudut pandang itu gitu. Jadi memang berfokus untuk ngelamar di sini. Ada yang seneng itu. Tapi ada yang enggak. Jadi kayak lah ini anak ngelamar ke sini, kok nggak sambil ngelamar di tempat lain gitu. Gitu. Jadi itu malah misalkan ditanya kan ngelamar ke tempat lain. Tapi tempat lainnya sektornya sama apa enggak gitu. Kalau sama sektornya kadang udah sampai tahap ini, tahap ini. Kadang tuh orang yang udah di tahap pertengahan suatu rekrutmen itu jadi kelihatan menarik gitu. Kayak ibaratnya aku ngerekrut orang yang dia udah resign dari perusahaannya, sama yang orang masih kerja nih, terus mau aku ambil ke sini, dibajak gitu ya. Itu tuh kayak lebih menarik yang memang dia masih kerja gitu, tinggal aku tek gitu. Tapi ini ada dua ini sih, sisi ini sih gitu. Nanti paling lebih aku kan sudut pandangnya kan user ya Mas ya gitu. Mungkin nanti bisa lewat sudut pandang si HR sih gitu. Karena ibaratnya tadi kalau kalau banyak Mas pertimbangannya ini nggak ada yang pasti. Jadi misalnya kayak oh aku ngambil dia nih, aku ngambil dia. Tapi kalau aku lanjutkan rekrutmen, jangan-jangan di tengah rekrutmen dia tiba-tiba belok ke sana gitu kan. Ntar tiba-tiba seolah-olah udah sampai tahap sini hilang gitu. Gitu. Ada yang lewat sudutnya situ, sudut pandangnya gitu.
Ada yang enggak, jadi oh ini anak memang fokus ke situ. Atau mungkin untuk tahu apa, ini anak tuh beneran tahu passionnya enggak. Nah ini yang kalau ini pasti. Ada anak daftar di bidang ini perusahaan ini, bidang ini perusahaan ini, bidang ini perusahaan ini gitu. Nah ini tuh biasanya itu malah yang enggak kayak ini sih. Kalau ini aku pede nih jawab yang ini gitu. Karena itu jawab ini kayak kompak ya gitu. Gitu. Jadi alasan untuk nanyakin ini tuh sebenarnya ngeliatin dari sudut pandang, beberapa sudut pandang tuh kayak inisiatifmu, terus passionmu bener nggak ya gitu. Kamu daftar ke sini tuh jangan cuma asal-asalan aja gitu. Setelah aku nanya kok 3 bidang yang lagi kamu lamar yang lain kok nggak sesuai dengan bidang ini gitu. Apa kamu yang penting masuk aja atau gimana gitu. Atau memang anak ini memang potensinya gede. Ini makanya jawaban ini tuh nggak ada yang single answer gitu loh Mas. Gitu. Ada banyak pertimbangan gitu. Kalau mau cari amannya gimana ya tulis tidak gitu. Tidak. Ya tidak. Nah, terus kan biasanya ada pertanyaan lagi nih, kenapa melamar di perusahaan ini? Itu kan kalau misalnya kita mau jawab realistis, ya tentu saja butuh uang. Nah, kalau misalnya kita jawab secara kiasan, kayaknya template banget. Misalnya kita jawab karena visi misi perusahaan ini sesuai, atau karena saya mampu, atau memang karena jurusannya sesuai dengan pekerjaannya. Kan kenapa gitu? Maksud dan tujuan pertanyaan ini, terus cara menjawabnya. Loh, gini, pada saat Mas langsung menjawab pertanyaan ini langsung jawab bilang uang, itu Mas memastikan bahwa nggak bakal lolos ke tahap selanjutnya gitu. Itu yang pertama. Karena setiap orang yang bekerja pasti butuh duit dan bukan itu yang ditanyain. Yang ditanyain di sini tuh adalah Mas itu punya kesadaran diri nggak sih? Mas itu punya kelebihan apa? Gitu. Terus yang kedua, Mas tuh riset nggak perusahaan ini tuh bergerak di bidang apa dan ada info-info terkini apa dan Mas tahu apa terkait dengan posisi yang dilamar. Sehingga yang dicari adalah merangkai itu semua. Perusahaan ini itu perusahaan yang kayak gimana, visi misinya gimana sekarang dan ke depan bakal gimana. Posisi ini yang dibuka itu butuh yang seperti apa dan ke depan Mas mau bawa pakai cara bagaimana berdasarkan skill yang dimiliki. Sehingga tadi jawaban yang hubungannya sama duit itu memastikan diri Mas nggak bakal lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau yang Mas itu berfokus pada saya punya ini Pak, yang saya tahu tuh perusahaan sekarang lagi seperti ini. Nah, saya bisa support lewat departemen ini dengan cara seperti ini, seperti ini. Gitu. Gitu. Jadi ke arah sana sih Mas gitu. Kenapa? Jadi akhirnya Mas menghubungkan antara Mas itu siapa, punya pengalaman hidup seperti apa, dari pengalaman hidup itu punya skill apa, Mas mau berkontribusi apa ke perusahaan ini, menyelaraskan antara kan perusahaan pengen gini, saya punya ini sesuai nih, nanti perusahaan bisa jadi seperti ini gitu. Ini pertanyaan itu setipe, jadi kayak ada beberapa pertanyaan itu yang levelnya setara, jadi kayak kenapa Mas mendaftar ke perusahaan ini? Mas coba perkenalkan Mas itu diri siapa gitu ya gitu. Apa yang Mas tahu soal perusahaan ini gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu jawabannya bisa saling switch, tinggal diganti kepala sama ekornya gitu. Gitu. Ya memang ini adalah momen Mas itu untuk menunjukkan antusiasme. Bukan antusiasme terhadap duit. Kalau Mas saya ingin bekerja untuk dapat uang, itu realistis nggak usah diomongin, semua orang tahu itu. Gitu. Daripada Mas dinilai Mas hanya akan bergerak dengan bagus kalau ada uangnya. Tahu ini enggak? Mesin odong-odong kayak di Timezone atau depan Indomaret yang dikasih koin baru gerak gitu. Gitu. Jangan gitu. Jangan sampai dinilai sebagai itu ya mainan goyang ya, yang cuma bergerak kalau ada uangnya. Ya kan dimasukin koin dulu baru gerakan gitu. Gitu. Jadi itu adalah memang momen saat itu mempromosikan diri dan Mas itu udah gini loh, tunjukkan bahwa Mas itu benar-benar pengen di sini ya. Jadi risetnya udah dalam, hubungkan dengan yang ininya Mas gitu. Itu kan kalau Mas bisa menghubungkan itu kan itu udah yang memang dicari itu. Pertanyaan itu nggak bakalan muncul secara sering atau mungkin jarang muncul di jabatan-jabatan yang memang butuh yang experience gitu. Kalau fresh graduate mungkin iya, kan motif itu kan bisa untuk macam-macam. Dan itu tadi menunjukkan Mas itu punya sadar nggak sih dia nulis apa, sadar nggak sih dia pertanyaan mau kemana, dia belajar nggak sih riset soal perusahaan ini nggak sih gitu. Ya. Oke
Oke, Mas. Soalnya Jangan pernah ngomongin soal duit. Jangan pernah ngomong saya ingin membantu orang tua. Itu pasti itu. Gitu. Logikanya adalah give and take gitu. Kalau di Indonesia adanya itu menerima dan memberi, kebalik ya, bahasa Inggris nggak ada take and give ya. Gitu. Adanya give and take gitu. Jadi sampaikan saja Mas mau ngasih apa. Gitu. Karena urusan gaji, upah lain-lain itu yang mikirin perusahaan. Ya, tadi aku ingat ya, pikirin porsinya Mas, lakuin porsinya Mas. Itu kuncinya sebenarnya ke situ. Banyakin jawaban-jawaban 5W1H 5W1H terus gitu. Apa? ya walaupun kedengarannya itu kayak omong kosong gitu aja. Kalau kalau di pikiran saya gitu. Terdengar kayak kalau misalnya kita jawab sesuai dengan kemampuan kita atau gimana itu kayak terdengar omong kosong aja gitu. Pasti ujung-ujungnya uang. Emang Kalau bener di loh, pikiran saya. semua orang pasti ujung-ujungnya duit gitu. Gitu kan. Tapi aku mau ngajarin sudut pandang yang lain Mas gitu. Sudut pandang yang lainnya itu adalah semua memang butuh uang, betul gitu. Tapi Mas maaf nih, mau nggak aku terima di sini untuk ngepel nyapu gitu? Enggak kan? Berarti kan keinginan bertindaknya Mas bukan gara-gara duit. Mas, udah deh, abis ini Mas langsung kerja aja deh. Ngepel ya, aku kasih duit di tempat, aku bayar harian. Mau nggak? Berarti dalam lubuk hati yang paling dalam itu faktormu bukan cuma uang, Mas. Gitu. Jadi kalau Mas langsung ngomong, lah semua orang kan bergerak karena uang. Coba aku tes. Gitu. Mas, lap-lap kaca habis ini ya Mas, habis interview. Aku bayar sekarang. Gitu. Nggak mau pasti. Sehingga ya kita itu pengen nunjukin itu. Kenapa? Karena keinginan bergerak selain faktor uang itu adalah keinginan bergerak yang bisa dipintarkan, Mas. Gitu. Bisa dikembangin. Gitu. Aku balik lagi. Orang bergerak karena uang. Uang itu nggak bisa digerakin kemana-mana, nggak bisa dibenterin. Tapi karena kalau Mas rajin gitu ya, gitu. Atau Mas karena sesuai passion Mas itu bisa kita tempa, kita training. Uang itu bukan sebagai penyebab akibat. Karena Mas udah hebat, duitnya ngikutin. Makanya ada istilah namanya, uang itu akan ngikutin kita, bukan kita yang ngejar uang. Gitu. Orang yang ngejar uang pasti uangnya terbatas dan sering merasa kurang. Gitu. Karena itu aku balik lagi gitu. Kalimatnya jadi ini main logika yang rada harus dalam gitu. Karena kita nggak bisa, aku nggak bisa langsung kayak oh ya pasti semua orang gerak karena uang. Coba gitu. Nggak bisa Mas gitu. Makanya gunanya HR, aku bukan lewat user HR lagi dan mereka yang tahu ya, yang jelasin bukan aku, bahwa yang kita pengen munculkan dari Mas adalah suatu potensi akademis dan non akademis gitu. Karena potensi tersebut yang akhirnya bisa kita tempa, makin hebat nanti kan perusahaan invest tuh gitu kan. Nanti akan jadi aset luar biasa karena aset termahalnya perusahaan itu adalah ya karyawannya gitu. Bukan duitnya karyawan. Duitnya karyawan yaitu hak kamu Mas. Itu sebagai akibat saja karena Anda sudah bekerja secara profesional dan optimal gitu. Gitu ya Mas ya. Ya, ya. Gitu. Pokoknya kalau sudut pandangnya Mas gak berubah, akan selalu terdengar aneh jawab gitu. Gitu. Loh, visioner, orang yang namanya optimistik, orang yang namanya optimis, visioner gitu. Apa yang dia bahas itu hanya selalu yang sudah kejadian saja? Kan enggak. Gitu. Kalau bahasa beratnya tuh, kalau motivator-motivator gitu. Orang kalau nggak mimpi terbang, nggak bakalan bisa nemuin pesawat. Itu mungkin benar. Gitu. Jadi kadang itu yang dibutuhkan oleh orang itu adalah visi. Karena kalau Mas itu nggak punya visi, nggak punya resources, cuma bahwa oke, job aku pendidikanku ini, job deskku ini, aku nggak perlu mikirin futuristik sesuatu yang ke depan gitu ya. Ngapain aku ngerekrut Mas? Aku mending beli alat, beli mesin Mas. Manusia itu direkrut itu ya salah satunya itu biar apa? Kalau misalkan punya usulan bisa disampaikan, ya kan? Bisa kerja sama manusia gitu. Kalau manusianya itu nggak mau melihat ke masa depan, cuma mau kerjakan apa yang ada di depannya, mending aku ganti mesin gitu. Ini domino kemana-mana ya jadinya aku ngomongnya ya gitu.
Ini turunannya ke sana Mas gitu. Tapi ya akhirnya itu tadi, kita fokusnya lebih ke tadi. Segala potensi yang dimiliki manusia di luar uang itu yang bisa ditempa gitu. Karena uang karyawan, gajinya karyawan itu bukan aset kita, itu hakmu gitu. Nah, kalau ditanya, apa nih bagianmu yang bisa ditempa? Terus masa kalau ngomongin gaji terus seolah-olah kayak, oh iya, duitku bisa ditempa, kan nggak mungkin, gitu kan? Gitu. Itu kan pertanyaannya tuh analoginya gitu. Apa ya yang bisa aku besarin dari kamu? Kamunya juga untung, kita juga untung punya kamu. Gitu. Duitku, ngapain? Duitku udah banyak. Gitu. Nah, jadi kelihatan nggak logisnya ya akhirnya ya. Gitu. Itu Mas, sudut pandangnya gitu Mas. Aku sengaja jabarin. Karena logika-logika ini kadang karena memang cara rekrutmen Sudopa dan kayak begini kan nggak diajarin di kuliah. Mau kampus bagus, kampus jelek, kampus yang kita nggak tahu atau lulusan pendidikan tertentu memang nggak ada ilmu-ilmu semacam ini. Caranya gimana? Banyakin referensi aja sih. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyain ya. Ya, thank you ya Mas. Jam 9 aku ada something lagi nih habis ini gitu. Sorry banget nih gitu. Jadi yang sesi khususnya nggak jadi ya? Nggak jadi Mas atau gimana? Nanti khususnya aku lewat telepon aja gimana Mas? Tapi mungkin nggak malam ini gimana? Kayak besok Mas kosong jam berapa ya? BTW ini aku end dulu ya. Apanya? Oke. Maksudnya aku recordnya aku selesai dulu. Oke, kita ngomong yang khusus.